Selamat siang guys. Jadi hari ini kita review lagi ya. Kemarin itu kita udah nge-review rumah yang ini nih, Mono Introvert House yang di Sequoia Hills di Sentul ini ya. Ini kemarin kita nge-review yang 8 kali 16. Jadi gue mau ngelanjutin review yang kemarin, yang di video sebelumnya. Kalau kalian udah nonton ya, kita akan nge-review rumah satu lagi yang lebih besar di bagian hook. Mono The Introvert House. Jadi land areanya itu 218,7 dan building area itu 272. Dia 10 kali 18. Nah, di sini dia bikin konsepnya tuh introvert. Jadi kalau untuk klaster-klaster zaman sekarang sebenarnya udah nggak ada gerbang-gerbang kayak gini lagi ya, tapi di sini dia bikin gerbang lagi. Jadi dia bikin bener-bener dari bahan yang baja punya nih. Jadi bener-bener tertutup. Jadi bener-bener privat lagi. Nah, didesain kayak lubang-lubang yang pori-pori kecil-kecil gitu, jadi orang mau ngintip ke dalam tuh udah sulit banget ya. Harus bener-bener nempel muka baru bisa kelihatan. Lanjut lagi di samping sini, kalian bisa lihat di samping sini tuh ada tempat kayak terima-terima paket. Jadi kalian tinggal dari paket itu tinggal depan aja, jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi ya kan. Plus ada tempat sampahnya di sini, jadi udah tersusun rapi. Plus ada taman kecil, dan di sini bagian carportnya yang luar biasa luas. Karena apa? Kalau kalian nonton di video sebelumnya itu cuma bisa masuk 2 mobil aja, tapi di sini bisa sampai 4 mobil. Nah, di bagian 2 mobil belakang ini udah ada kanopi yang benar-benar nutupin semua. Jadi kalau kalian punya koleksi mobil 2 biji nih bisa di sini. Jadi untuk hujan, panas itu udah bisa ngelindungin mobil kalian. Jadi di depan nih masih bisa 2, di dalam 2. Dan sebenarnya konsepnya sih sama aja ya, kalau kalian udah nonton ke video pertama itu ya. Konsepnya tuh kayak di batu-batu, semacam batu bata disusun-susun kayak gini. Jadi untuk yang kayak punya jiwa-jiwa seni tuh benar-benar keluar deh. Jiwa seni itu benar-benar wah gitu. Di setiap dindingnya tuh udah disusun seperti itu ya, untuk kita welcoming area dia tuh dibilangnya tuh jiwa seni kita tuh benar-benar enak banget deh. Nah, kalian bisa lihat ya di sini bagian depannya untuk bagian carport ini dia langsung tata rapi kayak token PLN semua. Untuk bagian kelistrikan semua udah di sini nih. Dan ada sedikit meja kayak mungkin kalian buat simpen si kunci mobil atau segala macamnya. Itu bisa di sini, dan atau mungkin peralatan-peralatan buat kalian nyuci mobil. Nah, ini karena ini bagian hook, di sini dia ada bikin sedikit gazebo, jadi bisa kalian gunakan buat kayak kumpul-kumpul atau mungkin barbecue ya kan. Jadi posisinya tuh benar-benar enak banget nih. Atau mungkin kalian nggak mau bikin seperti ini, mau dibikin kolam, sebenarnya oke juga, tergantung kalian sukanya yang seperti apa. Masih ada sisa tanah karena ini bagian hook, jadi kalian punya lahan yang bisa buat kalian santai-santai atau bisa kalian buat apa aja lah, karena posisinya masih banyak juga nih. Nah, di bagian bawah ini kita ngomongnya lantai 1 deh, atau bisa kalian sebut juga basement. Ada di samping sini kalian bisa tempat, ada satu ruangan lagi di balik dari carport itu. Ini semacam tempat gym dibuatnya, tapi kalau kalian misalkan mau buat kayak studio atau misalkan kayak kantor sendiri buat terima tamu, nah ini tempat udah cocok banget karena di sini juga ada jendela yang cukup besar. Nah, ini jendela bisa kalian buka semua nih. Nah, kayak gitu. Buka, ini 3 daun jendela bisa dijadiin 1. Jadi kalau misalnya kalian punya tamu atau karyawan yang datang kerja, kalian bisa gunakan tempat ini sebagai tempat kantor kalian sendiri. Karena posisinya di belakang itu masih ada sambungan dari tempat jalan samping tadi.
hanya sekedar taman kecil lah, jadi sambungan dari depan lah. Jadi kalau misalkan tamu-tamu yang kalian nggak mau dia sampai masuk ke ruangan privat kalian atau ruang tamu keluarga, itu nggak perlu kita bawa sampai ke atas, karena posisinya ini rumah ada 2 jalan masuk. Ada yang dari sini, kalian bisa lihat di sini ada tangga ya. Nah ini tangga untuk nyambung ke lantai 1 atau kalian bisa sebut lantai 2. Dan di bagian sini sebenarnya ini ada tangga lagi, ini untuk ke pintu utama rumah. Kita lihat yang bagian sini dulu. Ini sih sebenarnya cuman kayak room service aja lah. Ini bisa kalian, ruangan segini kalian bisa gunakan sebagai kamar ART, karena posisinya udah ada si kamar mandinya. Nah kamar mandinya juga untuk sekelas kita buat ART ini udah dibikin semewah mungkin nih, karena kayak ini aja dibikin kayak apa ya nih, HT tapi udah dibikin kayak polanya tuh kasar-kasar hitam gitu, jadi kelihatannya tuh mewah. Jadi ART pasti juga merasa dihargai lah dia sebagai pekerja ya. Lanjut lagi, di sampingnya itu ada dapur kotor. Nah dapur kotor ini yang paling menurut saya itu ibu-ibu pasti suka banget deh. Dan sebenarnya untuk ART juga ini termasuk cukup mudah untuk dibersihkan, karena dia ngebentuk U, tempatnya banyak, kabinetnya juga banyak banget dari atas sampai bawah, dan posisinya bagusnya dia selalu bikin di atas blower itu punya lubang sendiri. Jadi kalau kayak uap-uap itu pasti kebuangnya tuh nggak cuman berputar di ruangan ini ya, tapi benar-benar dibuang keluar. Lanjut di belakang sini, nah ini ada kayak tempat dapur juga, tapi sebenarnya ini kayak laundry room sih, karena posisinya nih tempat si mesin cuci, tapi tetap ada sinknya. Mungkin ya buat kayak ART mungkin habis masukin baju dia cuci tangan. Dan ini meja yang panjang ini ada 1 colokan, mungkin ini bisa dijadiin meja buat gosok nih, setrika. Jadi semua keperluan ART untuk bekerja dia posisi di bawah aja itu udah cukup, udah bisa memenuhi semuanya. Dan ada sedikit taman yang memang di sini pun udah ada lubang-lubang dan keran, mungkin bisa kalian tempatin buat tinggal kalian desain lah mau bikin si mesin cuci itu taruhnya di mana. Jadi semuanya udah proper banget. Dan memang ada sedikit void, jadi kayak buat taruh outdoor si AC tertata rapi nih di sini. Jadi kalau misalkan kalian mau cuci AC dengan rumah sebesar ini, semua susun rapi di sini tuh udah nggak perlu repot-repot lagi. Lanjut, untuk kita mau ke lantai 1-nya atau sebutannya lantai 2, ruang utamanya, ini saya nggak mau lewat sini, saya mau nunjukin kalian dari pintu utamanya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tangga. Jadi tangga untuk menuju ke welcoming area pintu utama, kalian bisa lihat dihiasi sama tanaman tanah merah kecil seperti ini. Nih kalian bisa bikin tanaman yang mungkin kalian suka ya. Jadi waktu datang itu lebih enak. Nah, ini mungkin kalian bisa lebih gunain kayak terima keluarga besar ya. Jadi lebih privat lagi nih. Dan untuk bagian tangganya juga sebenarnya udah pas banget nih. Kalau mau lebih aman lagi sih sebenarnya kita tinggal tambahin sedikit kanopi aja. Jadi posisi kalau misalkan hujan itu nggak kerepotan harus kehujanan. Walaupun sebenarnya kita bisa lewat pintu dari samping. Jadi lebih safety aja lah. Kita tetap mikirin safety-nya ya. Nah kita lanjut masuk ke welcoming area-nya nih. Untuk welcoming area ini sih cukup enak ya, karena kalian bisa lihat nggak terlalu besar tapi sebenarnya udah proper banget ya. Masuk ke sini sama seperti di video sebelumnya, dia langsung dapat smart door dan ukiran-ukiran dari si pintunya sendiri bentuknya sama. Jadi ini tipe yang klasik-klasik tapi malah lebih enak seperti ini karena lebih mudah dibersihkan. Smart door-nya juga udah lengkap ya. ONASIS, CCTV, PIN, tap, fingerprint, dan ada
bel, udah lengkap punya. Nah, untuk bagian koridornya sendiri, welcoming area yang bagian dalam, kalian bisa desain seperti ini, atau misalkan mau taruh piagam, piala, jadi posisi kalau tamu atau keluarga besar datang, dia udah bisa ngelihat, atau foto keluarga kita, jadi dia tahu siapa pemilik rumah ini. Lanjut di ruang utama, living roomnya sendiri, kalian bisa lihat ya, dia desain bener-bener rapih dan memiliki 3 daun jendela lagi yang cukup besar. Bukan cukup besar, ini udah besar sekali. Jadi ini sih sebenarnya desain dari mereka buat. Ini mejanya tuh dibuat dari kayak langsung beton kali ya. Jadi ditutup. Kalau misalkan kalian mau desain lagi, mungkin lebih disarankan kayak ya sampai sini aja. Jadi sini ada jalan. Ini kaca bisa kalian buka karena ini tuh ada sedikit balkon buat kalian santai-santai. Jadi udara masuk, cahaya masuk tuh setiap pagi atau sore tuh udah enak banget. Walaupun sebenarnya di samping sini udah ada sedikit teras juga. Terasnya itu dibikin kayak dari batu-batu ya. Jadi mungkin kalau kalian mau santai-santai di depan buat ya mungkin ngerokok, buat bapak-bapak yang ngerokok. Jadi nggak bikin bau ruangan ya. Nah, kalian bisa lihat ya klasiknya kayak gimana. Bangku dari kayu dirajut sama rotan-rotan kayak gini, jadi klasiknya tuh benar-benar dapat banget. Dan setiap rumah yang di video sebelumnya atau yang ini 10x18 ini itu semua ada smart door-nya. Jadi udah smart home udah jatuhnya ini. Jadi semua perlengkapan di dalam rumah ini udah dibikin sangat pintar. Di sampingnya lagi pasti ada yang namanya powder room. Ini kalau misalnya kalian ada tamu yang memang tamu luar tapi orang yang penting, pasti kalian ajak ke dalam rumah kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat ya yang sebenarnya cukup aja kloset dan sanitari. Dibikin sedemikian rupa sampai benar-benar cantik dan dibalut sama Grohe. Karena ini bukan brand yang ecek-ecek lagi nih, udah benar-benar brand yang luar biasa. Lanjut di sampingnya itu, oh ya, kalian juga harus lihat ini tangga yang tadi yang dari carport nih. Jadi posisi kalau kalian dari bawah, kalian masuk akan naiknya di sini. Kalau kalian dari tangga depan itu keluarga dari situ. Jadi ada 2 akses. Nah, ini kalian lihat penampakan dari living roomnya. Jadi living room, kitchen setnya, dining room. Jadi ini udah wow banget deh. Dibalut sama 3 daun jendela lagi, depan belakang semua serba jendela. Jadi kalian bisa lihat seberapa enaknya sirkulasi udara di rumah ini ya. Untuk mejanya sendiri dibalut sama yang kayu-kayu, jadi klasiknya tetap dapat, modernnya juga kelihatannya tetap modern. Tempat masak seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat di bawah itu udah ada dapur kotor, di sini kalian bisa ya buat masak-masak keluarga kayak sekedar Indomie, atau mungkin cuman buat bikin roti-roti panggang buat pagi hari sarapan anak-anak. Bagian sininya, bagian sink, kalian bisa lihat ada kaca lagi, itu buat kayak cahaya biar masuk. Dan blower udah tertata rapi di sini, jadi udah ada pembuangan ke luar, jadi nggak bikin ruangan kita jadi bau. Nah, di lantai 1 ini, atau kalian bisa sebut lantai 2, kita yang sebut langsung lantai 2 aja deh biar nggak bikin pusing ya. Langsung dapat si kamar, mungkin ini lebih cocok buat kamar orang tua lah ya. Jadi naik sekali aja, orang tua nggak perlu capek-capek ke atas lagi, udah ada di sini, udah lengkap. Udah ada si balkonnya juga kecil, dia menghadap ke tempat tadi laundry room, bisa kalian langsung lihat gitu. Jadi kalau misalkan orang tua butuh bantuan atau pertolongan dari si ART, tinggal panggil dari sini. Kaca juga bisa terbuka dengan sangat lebar sekali. Kalian bisa lihat desain-desain dari kayu-kayunya itu benar-benar, kalau orang bilang mungkin zaman sekarang tuh kalau anak muda mungkin dibilangnya ketinggalan zaman ya, tapi ini kalau kalian bisa langsung kesini untuk lihat show unitnya, kalian pasti akan terkesima nih dengan desain yang simple tapi bikin elegan. Tetap dapat sih kamar mandi.
Untuk ukuran 10 kali 18 ini setiap kamar mungkin ada kamar mandinya nih, dan semua asli dari si Gohe ya. Cuman ini kamar mandi ya hanya sekedar hand shower, belum ada yang rainy-nya. Bisa kalian upgrade juga, jadi dia udah sistemnya tuh udah bisa air dingin dan air panas, jadi udah lengkap lah, dan udah dirapiin dengan kaca. Pastinya di setiap kamar mandi ada leveling, jadi air nggak kemana-mana. Sanitary dan klosetnya juga ada dari Gohe. Nah, kalian bisa lihat setiap kamar mandi kalau bisa bikin cermin yang besar lah, jadi kalian bisa tetap nikmatin rasa luas dari kamar mandi itu. Oke, kita lanjut lagi ke lantai 3. Nah, kalau untuk tangga yang di bagian dalam, kan tadi kan saya nunjukin yang di bagian luar kan. Kalau di bagian dalam nih, sama sebenarnya sih udah enak banget deh disusun-susun pakai kayu-kayu kayak gini ya. Jadi tuh pas banget untuk pegangan railingnya juga udah dari kayu-kayuan kayak gini nih dah. Pas dikasih sama wallpaper yang dipadu dengan warna yang sesuai banget. Dan di sini untuk bagian tangga dia nggak bikin lampu juga nih, dia cuma bikin kayak backlight. Jadi posisinya tuh kayak, karena ini rumah introvert, mungkin kalian nggak suka yang terlalu terang atau terlalu gimana ya kan, karena posisinya kita tuh kayak pengennya tuh yang privat banget, jadi dibalut sama lampu-lampu yang di tangga kecil-kecil kayak lampu spot gitu, warnanya kuning, jadi kayak lebih dapat santainya, kalemnya. Tapi tetap ada sih jendela besarnya, jadi kalau misalkan kalian lagi siang itu cukup buka kayak gini setengah, cahaya tetap masuk, udah enak banget. Dan setiap sudut pasti ada jendela, enak banget. Nah, naik ke lantai 3 ada sedikit koridor, nggak terlalu besar, mungkin bisa kalian ya tinggal kalian rapi-rapin aja kayak meja-meja kecil buat apalah barang, mungkin foto-foto keluarga. Dan di sini untuk bagian kelistrikan di lantai 3 ini ya, NCB-nya. Nah, di samping saya ini langsung ada sih, mungkin ini kamar anak deh. Kalau kalian sudah nonton di video sebelumnya, di lantai 2 bagian depan untuk kamar anak tuh ada jendela yang besar, cuman kan ketutup. Tapi kalau yang ini bener-bener kebuka, sangat lebar, kalian bisa ngeliat luas keluar. Kacanya juga dibikin sampai ke bawah, bener-bener nggak ada frame-nya lagi. Dan kalian harus lihat ke sini untuk melihat uniknya, karena mereka tuh mungkin kalian bakal berpikir, wah nanti hujan mah airnya numpuk. Nah, ini enggak, karena posisi dia dibikin ngelandai ke bawah, jadi posisi kalau hujan kebuang, dan dia ada jalur airnya lagi nih, udah benar-benar rapi banget. Dan tetap ada jendela dan tidak bisa dibuka, sangat besar karena untuk keamanan juga. Safety tetap nomor 1. Yang penting kita tidak kehilangan sirkulasi dari si cahaya dan udara. Dan memang tetap dapat sih kamar mandinya jauh lebih besar, sama aja konsepnya. Kalau kalian udah nonton sebelumnya, konsepnya pun sama seperti ini, keramik-keramik kecil pakai net hitam. Jadi benar-benar keren banget. Sama semua dari Gohe, dan di sini udah pakai rainy nih. Jadi udah lengkap banget. Tinggal kalian desain lagi seperti apa untuk si kamar mandinya. Mau ditambah-tambahin meja seperti ini juga bisa, atau mau bikin lemari yang lebih besar dan lebih proper juga bisa. Sama untuk lemari semua hampir rata-rata begini bentuknya, dari kayu, karena bener-bener karena ini dari developer yang bener-bener mikirin alam. Lapangan golf semuanya ada. Oke, kita lanjut ke yang paling spesial, master bedroom. Ini mah kamar buat si para pemilik rumah, suami istri, yang benar-benar privat. Di lantai 3 ini kasur bentuknya seperti ini, langsung dapat si daun jendela yang besar kayak gini, dan ini bisa dibuka lebar. Kameramen ke situ, kasih lihat ini untuk make up si istri, tetap ada tempat buat istri kita. Jadi jangan sampai lupa kewajiban kita untuk melayani si istri juga. Dikasih
aksen-aksen kayu seperti ini untuk si televisinya. Dan di samping, di belakang TV ini masih kebagian si terasnya. Wow. Nah, kalau kalian suka merokok atau memang suka nyantai di sore hari, ini kan dibuatnya dari batu-batu gini ya, mungkin kalian bisa di semen jadi lebih rapi. Jadi kalian tinggal tambahin bangku sama meja kecil aja, udah enak banget. Udah, kalau kata kameramen saya mah enak gitu. Nah, lanjut di sampingnya walking closetnya. Di sini kalian bisa lihat lemari bajunya. Kalian mau simpen apa semuanya, udah pasti tercukupi lah. Istri, suami punya koleksi jam, emas mungkin, apapun kalian bisa masukin, enak banget. Dan suasana kalian bisa lihat ya, dibikin kayu, jadi nggak terlalu terang, hanya lampu 2 biji, dan itu bikin penerangan nggak terlalu terang lah. Jadi kalau kita yang memang jiwanya sedikit introvert, jadi ini udah ngena banget deh. Lanjut ke sampingnya nih, kamar mandi. Kamar mandinya pun sama, nggak ada yang namanya egois, karena lihat wastafelnya pun ada 2, suami istri, dan kacanya besar. Jadi posisi kita, walaupun kita punya jiwa introvert, mau gimana pun tetap kita sebagai penyayang istri, semuanya kita berikan yang terbaik. Kalian bisa lihat ya, di sini tetap udah showernya udah rainy, kaca cukup besar ya, tinggal kalian tambahin horden yang tutup. Dan di sini kaca yang bisa dibuka cukup lebar untuk sirkulasi, walaupun tetap dia siapin si exhaustnya. Semua full dari Grohe. Kalian bisa lihat enaknya seperti apa. Kalian wajib banget kontak saya di sini di nomor yang sudah saya cantumin. Wajib banget kalian lihat dulu. Paling tidak kalian harus merasakan suasana dari rumah ini. Ini kaca yang benar-benar bisa dibuka lebar. Semua kaca di sini pasti kayaknya 3 daun dan besar-besar, dibuka menjadi satu kesatuan jendela. Kalian bisa nikmatin, wow banget pemandangan yang seperti ini kan. Terasnya sih ya sebenarnya cukup banget lah ini buat sore-sore. Kalau misalkan kalian lagi ngobrol-ngobrol sama istri, udah enak banget lah buat main-main sama anak. Oke, cukup sekian aja video kali ini. Kalau kalian memang tertarik mau lihat show unitnya, atau kalian mau tahu harga, mumpung akhir tahun ini si developer lagi bikin promo tuh yang cukup gila-gilaan, pasti kalian sulit banget buat nolak promo tersebut. Jangan lupa langsung kontak saya di nomor yang sudah saya cantumin ya. Jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe. Yang pasti jangan lupa komen apalagi yang kurang dari rumah ini. Terima kasih. Bye-bye.